Gimana? Katanya ada informasi, katanya Pak Dhani ancam-ancam. Suaranya. Ya, nih, dengerin. Yang punya konten, yang punya itu umat Kristiani. Penelusuran kami di setiap kecamatan itu, yang punya konten, yang punya channel-channel kayak gitu nggak ada lah. Kalau kita itu tugas kita, tujuan kita kan stream ya. fase yang kritis ya, maksudnya fase yang kritis kan banyak juga ya, ada juga lah umat Islam yang sekarang sedang krisis dengan keimanannya seperti itu. Biasanya kan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang secara mentalitas kurang kuat, atau secara keimanan juga kurang kuat. Akhirnya ada kepikiran mereka untuk keluarlah dari ajaran Islam. Kadang-kadang berpikir kayak begitu, ya. Nah, ini ditambah lagi dengan fitnah-fitnah mereka seperti itu. Takutnya yang kita takutkan menjadi semakin lemah keimanan mereka. Dan inilah tugas kita ya, channel-channel Muslim pada awalnya sudah bersepakat bahwa kita membentengi umat nih. Nah, seperti apa? Apa yang Ya, kita mengcounter. pahami? Jadi buronan, nah seperti itu. jadi benar memang Umi ya. Kalau kita lihat di realita. Pada ini sebentar, Umi bikin dulu air minum, silakan lanjut dulu. Ya, kalau kita melihat fakta realita di lapangan sampai detik ini, khususnya di daerah saya ya, yang tahu persis saya kan di daerah saya, yang notabene-nya gereja masih banyak, termasuk gereja yang besar juga. Sekarang memang jauh berbeda. Kalau dulu hari Minggu itu memang penuh sekali. Dulu berapa Staf dari mereka. Nah, kalau Murtadin biasanya Pak Denny, mereka itu ya ada faktor yang paling besar itu dari faktor pernikahan biasanya ya, terus dari faktor semacam tidak tahan dengan kemiskinan seperti itu. Jadi pada saat diiming-imingi oleh, ada juga yang disiplin ilmunya tidak. Mana? record yang belum terunggah. Sabar. Lagi dilangsung daripada lama. Ya, semenjak masuk bulan puasa. Sebetulnya Pak Denny bukan semenjak masuk bulan. Terbatasan itulah Allah lengkap para rabi-rabi itu. Yesus menghidupkan orang. Nah, ini situs-situs Kristus. Dan cerdas ya, itu tidak mengakui Nabi Muhammad. Maka literally itu Taurat itu pengikut Paulus ini mau salam kenal apa sih dari ya saya kan anggota umum juga, kenapa tidak sudah tertangkap. Masih ada ya sebagian kecil mungkin ya umat saudara-saudara kita umat Islam representasikan ajarannya mereka itu ya kayak begitu. Iya Umi, benar sekali. Jadi begini Umi ya, ini saya nyangkutkan dengan apa yang kami dari hasil pertemuan itu, termasuk di PBNU juga ya, di PC-nya, PCNU ini hari Rabu kemarin ada pertemuan juga di kantor saya itu, kami undang. Ya memang salah satunya untuk merubah mindset berpikirnya teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dengan adanya mereka inilah timbul kesadaran-kesadaran dari teman saudara kita, termasuk saya kan orang NU juga ya kan. Tetapi yang secara struktural saya kan nggak masuk di dalam lingkungan strukturalnya. Nah, dengan adanya cara mereka ya memfitnah Islam itu, apa endingnya? Jadi dari PBNU atau PBNU itu juga mulai sadar. Nah itu yang kita harapkan ini. Ternyata mereka itu memang ingin membenci Islam, ingin menguasai mayoritas. Betul. Itu yang sudah tertangkap oleh organisasi Islam. Nah mudah-mudahan ini makin berkembang.
Makanya dari hasil itu maka saya juga dibilang kan, biarkan aja, jangan kita laporkan. Kalau perlu biarkan mereka tumbuh makin banyak seperti Scott kan sekarang ini mulai memfitnah juga. Iya. Nah, itu biarkan aja. Makanya saya agak ngomong agak malam, mungkin tidak didengar nanti kan, supaya nggak didengar oleh mereka kan. Jadi dengan demikian itu saya yakin, kami punya keyakinan dengan umat Islam seperti diperlakukan seperti itu, yang mayoritas ini bisa bersatu. Karena selama ini kan kita tidak bersatu nih. Iya betul, masih ada sifatnya individualis ya, antara Bukan, terutama kelompok. ya terutama dalam kelompok begitu. Firqah ini terpecah-pecah di dalam beberapa kelompok. Dengan adanya mereka, ya kan, Pak Dani jaringannya mulai ngadat lagi nih, kayaknya keputus-putus ya. Nah ini kan jadi mudah-mudahan ini saya katakan dengan adanya fitnah mereka, otomatis kan umat Islam yang berkelompok-kelompok ini bisa bersatu. Betul, Pak. Itu aja intinya. Sebenarnya inti di sana intinya. Makanya teman-teman yang Muslim, kenapa sih dari, ya saya kan anggota MUI juga, kenapa tidak melaporkan? Kenapa tidak? Itu banyak pertimbangan. Banyak sekali. Ada kajian-kajian khusus. Kita mengkajinya. Dari segi mana kan berbagai macam segi nih. Kalau secara spontanitas kita memang marah. Tetapi efeknya apa? Kalau kita laporkan kayak Saifuddin, kayak apa kan. Nah nanti mereka justru menekan kita. Umat Islam, oh begini. Sedikit-sedikit. Kalau debat lapor gitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Umat Islam yang lain juga gerah jadinya. Kan? Kalau debat lapor, geloleh. Enggak. Jadi sifatnya apatis. Nah, dengan ada kita membiarkan mereka, memang ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah untuk yang tidak yang awam, yang tidak pernah berkecimpung di dunia internet seperti ini, memang agak rawan. Nah, tapi kalau sudah pemukanya, tokohnya, yang sudah sadar, itu bisa merambah kepada jemaahnya. Nah, itu yang kita harapkan nih. Itu harapan. Tapi kita lihat aja faktualnya nanti 2 tahun ke depan bagaimana hasilnya, baru bisa dirasakan. Nah sekarang kan kita belum. Dan mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita bisa merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang minoritas ini terhadap mayoritas. Itu aja. Itu pertimbangannya Umi. Lanjut Umi. Pak, sedikit Umi ya. Jadi gini Umi, saya pribadi juga tidak setuju memang adanya selalu lapor, apalagi kalau kita berdebat. Karena saya kira setiap kali kita berdebat atau dialog, ini kan cuma masalah bagaimana mengkanter, memberi penjelasan yang mungkin membuat mereka itu tidak bisa bisa mengerti sebenarnya. Apa yang selalu disampaikan oleh teman-teman kita, baik itu di dalam dialog, di dalam debat sekalipun, itu mereka pasti akan memperbandingkan sehingga hasilnya pada ini bisa kita lihat sendiri ya sekarang banjirnya mu'alaf itu seperti apa. Walaupun di pihak lain mereka memutarbalikan fakta. Ya, pada saat mereka berbicara tentang banjir mu'alaf, padahal yang sebetulnya adalah banjir murtadin, padahal yang terjadi sebenarnya adalah banjir mu'alaf. Nah, sekarang bisa kita bisa membuktikan dari apa? Contohnya sekarang yang lagi rame, gereja dijualin, dibeli oleh pihak masjid, oleh pihak Islam, begitu kan, ini suatu hal yang secara. Nah sekarang itu waktu ada di Zoom Umi, beliau sambil jalan hari Minggu itu waktu itu, ini saya lagi ada jadi buronan, nah seperti itu. Jadi benar memang Umi ya, kalau kita lihat di realita. Pada ini sebentar Umi bikin dulu air minum, silakan lanjut dulu. Ya,
Ya, sekarang kita melihat fakta realita di lapangan sampai detik ini, khususnya di daerah saya ya, yang tahu persis saya kan di daerah saya. Ya, yang notabene-nya gereja masih banyak, termasuk gereja yang besar juga. Sekarang memang jauh berbeda. Kalau dulu hari Minggu itu memang penuh sekali. Dulu berapa tahun yang lalu ya, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini separuhnya aja, itu nggak ada. Kalau saya kan sering lewat Umi. Kalau hari Minggu itu kan saya termasuk jalan ya kan, karena kebetulan tugas ke lapangan. Nah, sambil lihat di gereja apabila pas melewati jalur gereja itu, kita juga kan sambil melihat. Ternyata memang jauh berbeda. Kedua, banyak yang kopel-kopel itu sudah tutup. Yang biasanya berada di sewaan, misalnya kan, di ruko-ruko, itu sekarang sudah pada buyar. Di depan saya aja ini, dulu kan ada kopel itu kan, kopel-kopel orang-orang di luar Islam itu, sekarang nggak ada lagi. Udah setahun dah dia nggak ada, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun lebih lah. Nah itu sudah mulai menurun mereka. Cuman kita kan nggak terlalu nggak terlalu euforia lah dengan kondisi seperti itu. Kedua, yang kita rasakan, kami yang selalu di lapangan ini, Mana Pak yang menangani Pak Lidar? mu'alaf ya kan, untuk wilayah saya itu cukup meningkat. Niscaya akan bersama. Gitu. 13 saja sudah Kita laporkan atau kita cegah. Ternyata itulah tadi alasannya. Ada unsur-unsur yang memiliki keuntungan kepada umat Islam supaya tadi menyatukan emosional umat Islam di Indonesia. Bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Silakan. Ya kalau Umi setuju sih Pak Denny ya dengan adanya konten-konten seperti Saifuddin Ibrahim. Ini membuat umat Islam yang tadinya ya cuman menyimak begitu kan, mereka juga akan terpanggil girohnya untuk membela agamanya, membela akidahnya. Ini seperti halnya mereka itu sedang kalau pensil itu sedang meraut gitu kan, sedang meraut mental umat Islam. Nah, makanya kita katakan tadi, kan udah ada 1 minggu lebih ya kami pertemuan membahas ini juga. Kenapa kita tidak keburu melakukan tindakan baik ada cybercrime, ada yang berwajib. Ya itu tadi, ada pertimbangan-pertimbangan, ada segi keuntungan dari umat Islam. Dengan mereka mengungkapkan kebohongan, kedustaan, kan umat Islam kan tahu. Nah, dengan demikianlah kita sebagai apologet juga menyampaikan juga jangan kalah kita menyampaikan kebenaran itu untuk menangkisnya dengan data yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita sampaikan. Seperti Umi mengetahui tentang kejadian 2013, ungkapkan saja. Nanti umat Islam kan akan mendengar, yang awamnya ya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Iya. Dengan demikian, keterpancingan emosional umat Islam di Indonesia itu makin kuat. Makin kuat ikatannya. Nah, disitulah nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat 2 tahun depan. Itu yang kita
cermati ya. Jadi beberapa pertemuan itu mengambil pendapat-pendapat daripada pengamat-pengamat YouTube, maka diambil kesimpulan tadi. Karena memang logis sekali. Kalau umat Islam sudah terpancing emosionalnya, niscaya akan bersatu. Betul. Itulah bentuk kita nanti mudah-mudahan ke depannya kita benar-benar bersatu, satu pandangan, tidak lagi seperti yang lalu. Terpecah-pecahnya pemikiran kita. Terpecah-pecahnya mindset berpikir kita terhadap kepemimpinan atau bagaimana itu kan nanti biarkanlah seperti air mengalir, biarkan saja mereka menghujat, memfitnah, itu akan menampilkan apa ya? Itu yang saya katakan emosionalnya tadi yang kami pertemuan itu. Intinya di sana. Bagaimana Kak? Itu makanya kalau tanggapan kawan-kawan, barangkali nanti kan ada pertemuan juga lepas lebaran itu. Mungkin ada tanggapan-tanggapan yang lebih semangat lagi atau memberikan masukan-masukan lebih apa ya, lebih terbaik, yang mana yang terbaik yang kita ambil. Ini masukan buat Pak Dhani ya, karena Pak Dhani juga salah seorang yang menyampaikan aspirasi-aspirasi umat Muslim atau suara-suara umat Muslim nanti ke ya mungkin lingkungan dari pekerjaan Pak Dhani sendiri, yaitu di pemerintahan. Iya, ya. Benar. Lingkungan pekerjaan saya. Maksud kita kan menyampaikan kepada pekerjaan saya, kemudian strategi-strategi di dalam kepemerintahan itu juga kita bahas semua. Jadi itu yang kita mau ambil, makanya saya katakan saya masuk di Zoom ini bukan kemauan saya sendiri, tapi sudah koordinasi. Iya. Makanya ada hal sebagian daripada tugas ya. Iya, memang tugas memang. Bukan bagian tugas, memang sudah tugas. Jadi sudah sejajar dengan tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini ada Bang Wong Sabar nih. Silakan, mungkin ada pendapatnya. Cuma menggarisbawahi untuk beliaunya Pak Dhani. Sama memang untuk pemahaman di ya seperti itu, kita sudah kebal lah namanya hawa-hawa itu. Itu aja Mi, sama seperti beliaunya Pak Dhani. Demikian, tempel lagi. Ya ini karena begini ya, karena tidak masih ada ya sebagian kecil mungkinnya umat saudara-saudara kita umat Islam itu yang masih apa ya namanya masih kurang memahami atau mungkin masih dari keimanannya masih lemah, sehingga apa yang disampaikan oleh mereka itu ya, baik itu fitnah, baik itu hujah-hujah mereka ataupun ya kayak berita hoax kayak begitu, takutnya ditelan bulat-bulat saja. Nah makanya kenapa channel-channel Muslim ini selalu mengcounter ya. Jadi sebetulnya tidak ada ya dari channel-channel Islam itu yang sifatnya menyerang ya Pak Dhani ya. Kalau Umi simak semua channel Muslim sifatnya itu menanggapi fitnah-fitnah ya, seperti Saifuddin Ibrahim itu kan rame-rame ya. Rame-rame kita reaction atau kita tanggapi apa yang menjadi pernyataannya, dan ini adalah salah satu cara ya terkhusus bagi saudara-saudara kita Islam yang masih lagi ada dalam fase yang kritis ya. Maksudnya fase yang kritis kan banyak juga ya, ada juga lah umat Islam yang sekarang sedang krisis dengan keimanannya seperti itu. Biasanya kan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang secara mentalitas kurang kuat atau secara keimanan juga kurang kuat. Akhirnya ada kepikiran mereka untuk keluar dari ajaran Islam. Kadang-kadang berpikir Iya, soalnya nyebut Pak Bom, nyebut saya, nyebut semuanya. Takutkan menjadi semakin lemah keimanan mereka. Dan inilah tugas kita ya, channel-channel Muslim pada awalnya sudah bersepakat bahwa kita membentengi umat nih. Nah seperti apa cara membentenginya ya ini. Kita bantah atau kita tanggapin fitnah-fitnah mereka, hujah-hujah mereka seperti apa, di samping biarkanlah ya mereka menunjukkan cara mereka. Ini kalau misalkan Umi lihat baik itu dari mulai Sofiatul, Saifuddin Ibrahim, Lidara atau Pak Bom segala macam itu channel-channelnya ini
karena rata-rata mereka begitu, ini mereka sudah merepresentasikan ajarannya mereka itu ya kayak begitu. Iya Umi, benar sekali. Jadi begini Umi ya. Ini saya nyangkutkan dengan apa yang kami dari hasil pertemuan itu. Termasuk di PBNU juga ya, di PC-nya, PCNU ini. Hari Nggak usah ditampilin Pak Bom, kita dengar suaranya aja, nggak usah ditampilin. Kita dengar suaranya. Ini video udah berapa hari yang lalu Pak Lidaraya. Waktu itu saya masuk ke Pak Bombong. Mana saya bilang suaranya, Pak Pak? Bombong waktu Suaranya mana? Pak Dhani nyari Pak Lidara. Pak Dhani nyari Mbak Rahma waktu itu saya sampaikan ke Pak Bombong. Iya, termasuk di sini ada dia bicara soal Rahma. Dia mau datangin. Hah? Suaranya nggak ada. Iya, mesti buka videonya. Di share screen. Ya waktu itu kalau nggak salah sehari atau 2 hari Mbak Rahma setelah kesaksian di roomnya Pak Bombom itu Pak Dhani nyari Mbak Rahma waktu itu. Ya udah, tadi kan udah dengar ya. Salam Jadi Bom. tadi udah dengar ya Pak Bom. Jadi sudah dengar ya. Jadi Dhani intinya tadi ya, dia itu memang ditugaskan oleh MUI untuk masuk ke channel-channel Kristen untuk menyaring semua dan mereka rekam semua. Jadi intinya pembicaraan ini ya, bahwa channel-channel ini semua channel-channel Kristen, dia sebagai intelnya, dia sengaja masuk dengan berbaik-baik, ya, bertanya ini itu untuk mencari bahan-bahan. Jadi hati-hatilah, ya. Apa? Jadi iya, jadi saya cuma kasih tahu. Ini masih panjang Pak. Nanti saya buat suara aja lah, nggak usah videonya. Kita dengerin suaranya. Oke, lanjut Pak. Ya Pak Lidara, waktu itu kan saya sebenarnya nonton waktu waktu di orang live itu. Salam. Terus di orang ya intinya Pak Lidara waktu itu saya cuma ngelihat Salam, dia Pak sebutin Bom. Rahma. Waktu itu kan dia Pak Dhani ini ngomong dia mau nanya alamatnya Mbak Rahma, tapi Pak Dhani ngomong gini langsung dikonter sama Pak Lidara. Jadi si Rahma ini nggak jadi sebut alamatnya. Makanya kan waktu itu pokoknya intinya dia mau cari si Rahma karena dia bilang si Rahma itu sama rumahnya dia, kalau nggak salah tempat tinggalnya dia nggak begitu jauh lah, katanya satu kampung lah gitu. Ya saya nonton itu, saya nggak lama nonton, saya keluar kan, maksudnya saya pengen ngomong itulah saya ngomong ke roomnya Pak Bom, kalau ada kesaksian tolong teman-teman yang ada kesaksian, karena mereka udah berani tampilkan wajah mereka, ya minimal nama aslinya nggak usah disebut, terus tempat tinggalnya nggak usah disebut, karena ya ini Pak Dhani ini intel ini, ya itulah kata Pak Lidara ini benar. Ya, saya juga nanggapnya kayak gitu Pak Lidara ngelihatnya, karena setiap ada orang bersaksi pasti dia akan nanya nama kamu, tempat kamu di mana tinggal, di kampung mana, di kampung mana gitu maksudnya. Nah nanti dia ya begitulah, mungkin dia nanti dilaporin ke sana, ya mungkin takutnya nanti orang itu didatangin, diancam-ancam gimana, disuruh murtad lagi gitu. Jadi ya itulah mereka, kita nggak tahu. Boleh aku tanggapi dulu Pak Dhani itu Pak. Boleh Pak. Salam Pak Bom. Salam. Ya aku dulu menanggapi ya. Salam. Ya shalom Pak, shalom. Aku dulu sebentar ya Pak, biar turun aku karena udah penuh. Iya. Iya, tenang aja anak Batak. Iya Pak.
Aku mau sampaikan sama Pak Dhani. Mau Pak Dhani menginteli atau apa, anak Batak tidak tahu sama Pak Dhani ya. Baru aku mau menanggapi Pak Dhani tadi. Kawan-kawan dengar tidak dibilang Pak Dhani tadi? Aku masuk agak malam biar jangan mereka dengar. Kan dibilang kayak gitu tadi kan? Inilah bodohnya Gadrun. Dipikirnya dunia ini datar. Dipikirnya waktu di seluruh dunia sama semua. Kan dibilang si Dhani tadi. Aku masuk agak malam biar jangan didengar katanya kan? Itulah makanya aku bilang kalau udah ada Tuhan, datang lagi Tuhan, repot. Pasti tambah bego umatnya. Dia bilang tadi, aku masuk agak malam biar jangan didengar mereka katanya. Dipikirnya bumi ini datar. Baru yang kedua, gereja sepi katanya. Memang betul, karena kami taat kepada pemerintah. Karena pemerintah melarang kami beribadah, bukan karena ada kebencian, tetapi karena ya sama-samanya kita mengetahui. Karena ada penyakit sampar yang sedang kita alami, yaitu COVID itulah. Memang gereja sepi. Baru yang ketiga, ku catat omongan si Dhani, Islam bertambah banyak. Sama siapa tadi itu, perempuan itu membilang. Ya memang, saking banyaknya Islam, nggak muat lagi mengaji di masjid. Sampai ke trotoar orang itu mengaji. Itulah karena banyaknya Islam. Tapi lucunya cuma 1 hari aja. Cuma 1 hari aja ngaji di trotoar. Besoknya udah muat lagi di masjid. Baru yang terakhir kawan-kawan, aku bilang, teman-teman muslim ini ya, Islam imannya diserang. Mana ada kawan-kawan. Si Abdul Somadnya duluan membilang di salib itu ada jin kafir. Kalau menurut anak Batak, di salib itu ada Tuhannya anak Batak. Kenapa dibilang si Abdul Somad di situ? Kan ada videonya itu. Si Abdul Somad ya yang duluan membilang di salib itu ada jin kafir. Jadi jangan playing victim lah. Ayo kita fight lah, berdiskusi. Jangan bermain korban-korban lah. Cengeng kayak gitu. Kalau di Medan dibilang itu apa? Anak ingusan kayak gitu dibilang. Bocah itu dibilang kalau di Medan. Jangan playing victim lah. Mari kita berdiskusi, kita lanjutkan lagi. Kenapa rupanya? Yang sudah tua seperti Pak Dhani, kalau pensiun nanti dia. Karena ada yang muda generasinya. Nggak usahlah main lapor-lapor. Dan janganlah bermain kami korban. Intinya mereka sudah goncang. Itu saja. Iya, terima kasih Pak. Itulah yang aku sampaikan dulu untuk menanggapi Pak. Silakan Pak. Ya, jangan takut. Ya, jadi nggak ada yang takut. Mereka justru bingung bagaimana Kristuber Kristen itu selalu berbicara pakai data. Mereka nggak pernah. Sedangkan mereka sendiri ngupas-ngupas Alkitab dengan enak-enaknya. Kan mereka semua banyak rekamannya. Tuh saya simpen juga. Kita nggak ada yang takut. Apalagi saya. Nggak ada takut. Cuma kasihan. Sekarang dia juga lagi teriak-teriak di channelnya si Al-Hayat. Umi. Lagi jadi bal-balan juga dia di situ. Salam Pak Bom. Ah, salam, silakan. Salam semua. Silakan. Pak Bom. Bisa bicara? Lanjut bicara. Puji Tuhan. Akhirnya ya Pak Bom. Akhirnya saya bisa masuk juga ini. Maaf tempat kami sinyalnya kurang bagus. Ini saya murtadin Pak Bom. 2021. Haleluya. Tahun baru pas. Haleluya. Ya berkat Pak Bom, berkat pendeta-pendeta lain. Saya sudah setahun nyimak
channel-channel YouTube, ya khususnya Pak Muhammad KC yang sangat gamblang membuat saya mutadin, membuat saya tahu. Ya saya ini susah payah loh Pak Bom, pengen masuk dari dulu. Tapi ya. Haleluya. Sebelum dilanjut, Pak Bom di share screen, ya. Pak. Pak Bom share screen. Sabar ya, Pak Sopo ya, sabar ya. Ya Pak Bom. Remote dulu Pak ya. Nabi Yadani hada rajul berbicara tentang jalan tentang inayah dan hidayah. Ya, oke. Tentang inayah dan hidayah itu yang disampaikan oleh Pak Kiki Husin tadi. Coba Anda dengarkan dulu. Maka dia katakan ini kan tafsir. Saya katakan saya pedoman Islam itu cuma Quran dengan hadis. Tafsir itu hadis ulama. udah terus هذا حديث محمد قال له ذكر لا ينثني محمد تعرف شنو ذكر لا ينثني يا أخ داني ini kalau bicara campur-campur begini jadi bingung juga kita ada campur bahasa Arab bahasa Inggris. Maunya gimana? Coba tunjukin di mana ada ditulis mengenai surga yang didapat untuk perempuan. Gak usah Bapak marah-marah, tunjukin aja. Bukan, kami tadi bukan berbicara ini dulu. Tafsir itu saya katakan kepada Husain 70 زوجة 70 kamu nggak boleh nafsir sendiri. Kamu nggak boleh nafsir ya, kami bukan menafsir. Saya bukan menafsir umat Islam. Saya katakan pedoman umat Islam dengan hadis. Tafsir itu para ulama yang menyampaikannya kepada umatnya. Nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tanya kepada Husain apakah dia ulama atau seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan 70 dari warisannya penduduk neraka. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat. Dan dia memiliki penis yang tidak loyo. Jadi wanita syaratnya ke surga adalah berpayudara, montok, dan bervagina. Ajaran apa ini? Ajaran ya, di sini kan. Aduh, hancur. Ya. Kalau Goblok. Di salah satu balulin ajaran. Remaja nomor 4328. Yang namanya hadis itu adalah perkataan ucapan vagina siapa tuh yang rapat? Masuk surga itu berpayudara besar dan bervagina rapat. Kalau penisnya tidak loyo. Ya, apa salahnya? Masalahnya di mana? Ya udah berarti ada perempuan nggak dapat apa-apa ya Pak Dani ya di dalam surga. Ya. قل لي كيف إله يعمل هذا الأمر؟ Hancur Minah. Ya Husain, ana hadza majlis minal mukazzibin jami'an. فهمت أم لا؟ لا كيف إله يقول أنا وزع أعطيك بيتش وأعطيك قحبة في الجنة كيف إله يقول هذا الأمر؟ Katanya Husain tadi, saya kan ada di dalam tadi baru keluar. Katanya Husain yang diomongin Dani Arabnya saya nggak ngerti. Nyerocos aja. Dani ini. Hajar makan di Indonesia. طيب يا داني هل تقبل أنه تشتغل قوات؟ هل تقبل؟ تقبل لا بأس. هل تقبل أن تشتغل قوات؟ لا Vagina rapat terus. Goblok. You don't أنت ما تقبل. ليش الله تقبل على الله؟ يلا جاوب. طيب سأجيب أولا في أسألك أني كيف سأقبل من الله لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم
Di surga vagina rapat terus. Goblok ini. Masalah terjadi. Dulu. Ayo kata. Hancur Mina. كيف تقبل على الله يعمل قواد يجيب بنات kita kan pencuri, Hancur lebur. bunuh, pelacur, pezina, tidak boleh masuk kerajaan surga. Ini enggak. Syaratnya bervagina rapat, penis tidak loyo dan berpayudara besar. Bu Sofia, tuh kita ngomong bagus-bagus dia nyampur kemana-mana. Syaratnya masuk surga Islam wanitanya berpayudara besar dan bervagina rapat. Mama Sofia, I sick, I Payudara montok. Ini banyak orang yang murtad. Asal bakar bisa jadi masuk kita nana. Udahlah Pak Dani, kalau memang nggak ada surga ngapain? Hancur Mina, hancur. Ya hancurnya. How you work accept قال no. قلت لك كيف how Allah work accept give bit كيف أنا لا أستطيع أتكلم باللغة الإنجليزية. طيب أنت قلت أنا عدت لك السؤال هل أنت تعمل accept أنا أسألك وكيف هذا أنا أسألك من الكتاب من البيبلوس. Pantasan Ustadz ngomong Gak usah mau Injil Pak Dani. kesibukannya setiap hari adalah memecahkan perawan. Nggak ada ya wanita kalau masuk surga syaratnya berpayudara besar dan Hancur bervagina Mina, rapat. hancur. Hancur Mina. Dongeng 1001 malam. you work sister you work beam I'm saying I asked Menggugat ini di Facebook Connect terus. you work Menggugat. he said no I don't قلت لك how Allah يعني work beam يشتغل هذا العمل how Allah give beach how give wine jawabni Terus يلا tanya sama Dani mucikari nggak? Jual cewek gitu, nawar-nawarin cewek montok. Dani bilang enggak, gue bukan mucikari. Terus gimana kalau Allah bisa menawarin kamu cewek-cewek montok begini di surga, nawarin anggur, arak di surga? Ya namanya Sang Pencipta menawarkan kepada hambanya untuk mendapatkan kenikmatan, apa salahnya? هذا السؤال please اسمع Saifuddin Ibrahim bilang gombal gambil. Apalagi di surga. Tuhan Sang Pencipta alam semesta aneh anak itu kan sesuatu yang najis. Orang di dunia aja mucikari dikejar-kejar kok, nawar-nawarin kenikmatan seksual cewek, penis nggak loyo, vagina rapat, payudara besar aja dikejar-kejar tuh mucikari, ditutup tuh Gang Doli. Padahal itu pengetahuan Bapak aja, tertulis di mana surga untuk wanita atau kalau memang surga untuk wanita itu hanya dapat buah aja. Tes 1 2 tes. Otong tegak terus 70 tahun. Ya. jadi dengar sendiri ya. Dani Mantap. ngarep lawan Arab beneran, ngarap lawan Arab beneran, ngelawan lagi. Itulah Dani. Tahu kan? Nah, itulah orang Indonesia lebih daripada orang Arab. Jadi iya, Dani ompong. Jadi ya untuk muslimah yang nonton, pastikan kalian sudah operasi payudara, operasi vagina, supaya bisa masuk surga. Itu katanya Kak Lidara, katanya di channelnya mereka, adiknya katanya ini ya, adik apa? Saifuddin Ibrahim di penjara ya, katanya ya. Mereka yang sembarin hoax. Bagaimana orang tadi baru? Bagaimana kalau kita putar Saifuddin punya video yang Saifuddin menjawab mereka? Kita putar ya? Iya, putar aja. Putar. Nah, kita nonton. Saya sedang mencari orang-orang yang tidak mau hidup dengan benar. Orang yang kepada Tuhan, itu sasarannya. Taruh kepalanya Madia situ boleh. Madia ada Dani, tuh.
Iya, kalau jatuh kan dia nggak tahu berapa. Kenapa ini Pak Syaiful Ibrahim? Palanya sebulan terakhir ini. Tapi kenapa itu Pak? Kayak orang sepuh gitu loh. Ali Dara, Syaiful lagi kenapa? Lagi latihan nembak. Saya punya juga kayak yang Pak Saifuddin pegang. Saya punya. Api, senjata api. Iya, iya. Kayak Walter itu. Saya punya kaliber 22, Pak. Itu izin ya, pakai izin ya? 44 kan. Pakai izin, Pak. Yang boleh pegang itu pengacara, dokter, ketua DPR, ini, iya mesti ikut perbakti. Iya, itu ada. Kita dikasih 20 peluru, Pak. Wah, berarti kalau Pak Dhani punya rombongan datang ke Kalidara, cari mati berarti ya? Itu ya, dari gara-gara ya? Iya. Kalau saya punya Smith and Wesson. Apa ya? Surga jahanam ereksi terus 70 tahun. Goblok. Palidara. Smith and Wesson kan Palidara. Timothy ketawa. Bahlul itu. Pistol. Smith and Wesson sama Makarov. Saya Smith and Wesson sama Makarov yang kecil. Yang bisa taruh di kaki. Enggak, yang kecil saya nggak punya, yang gede, Pak. Yang agak panjang ujungnya itu loh. Makarov. Winchester kebesaran. Makarov yang dipakai James Bond. Yang dipakai James Bond itu yang kecil. Oh, iya. Di kaos kaki bisa taruh. Kecil banget ya. Iya. Paling dalam 20 butir doang ya. Saya 1 dus, Pak, pelurunya, Pak. Cuma iya, peluru banyak, tapi yang diizinin 20. Izin ya. Pakai izin. Saya curiga ini penggugat ini bukan. Berarti penggugat ini ya. Orang khusus berarti. Iya khusus. Pendobrak. Itu di belakang rumah saya ada babi tuh, paling saya kasih nanti tai babi ya. Itu Pak, makanya saya bilang ya, mereka ini yang menista, tapi mereka duluan yang merasa dizalimi. Nih Pak, share screen nih, ini yang Makarov, namanya Makarov nih. Kecil dia. Jangan Pak, senjata ini acaranya nanti kita kena masalah. Enggak, ini replika. Orang gambar. Gak usah, biar aja. Ini kan channel anu tuh, gak usah. Beda. Saya takut tuh, tadi kasih filmnya saya takut. Iya benar Pak Bombom, gak usah. Kasihan Pak Bombom, Pak Lidara. Itu tadi Saifuddin lagi nembak-nembak ada. Itu malah beneran. Iya, di sana bebas, bro. Amerika sama Belgia, Belanda. Iya, lanjut aja, silakan. Dulu tuh Pak Sopo tadi, Pak Bombom. Ya Pak Sopo tadi, silakan Pak Sopo. Sopo ya. Pak Sopo tadi. Lanjut Pak Sopo. Ya. Lanjut Pak. Ya. Iya, saya coba masuk itu sudah setahun, nggak bisa. Saya pelajari, akhirnya bisa. Aku yang kangen itu ketawanya Pak Timothy. Nah itu. Lanjut Pak. Pak sama Pak, saya itu kalau tidur itu ingat ketawanya Pak Timothy. Makanya kalau saya itu ada lihat Pak Timothy itu senang bener. Iya, ketawanya itu. Nah. Ya saya ini terima kasih banyak sama Pak Bombom, ya channel-channel YouTube lainnya lah bisa memberi kecerahan lah di situ. Ya akhirnya saya pelajari loh, mau tidak mau saya pelajari setahun terakhir ini. Saya penggemar setia loh ini, sampai pagi terus pokoknya. Dulu
ini masih channel Pak KC itu. Pak KC itu sampai pagi. Jadi ya sedikit banyak taunya dari situ lah. Ini Pak Sopo yang ganti yang membuat Bapak meninggalkan agama yang lama apa Pak? Yang kira-kira langsung putar balik gitu. Silakan Pak. Yang logikanya itu yang masuk itu ya dari kitab saya sendiri dulu. Dari Isa lah, cerita Isa di situ. Jadi saya pelajari kok begini kata saya itu. Kalau saya itu kalau mikirnya logika saya itu ya gimana ya, Tuhan itu firman-Nya jadi manusia Isa. Nah, di sisi lain di situ tuh Tuhan ngutus malaikat untuk Muhammad. Jadi ya kalau di logikakan itu enggak masuk di situ. Ya puji Tuhan lah. Jadi semuanya itu aku pelajari jadi tahu. Ya intinya di Quran sendiri mah di cerita-cerita di Nabi Isa itu. Ya di situ kan Nabi Isa kan terkemuka di dunia dan di akhirat. Nanti yang adili pada hari akhir Nabi Isa juga. Di situ Nabi Isa juga firman Tuhan. Jadi ya langsung murtad. Tapi ya berat juga sih. Berat juga. Bertentangan sama hati nurani dulu tuh. Jadi bertentangan, jadi ya setahun itu kerja keras pokoknya. Aku sering WA-an sama Pak Bom itu sering. WA-an. Nanti Pak Bom saya WA. Ya, saya pernah nanya sama Pak Bom itu soal baptisan yang terakhir. Nah, di situ jadi ya puji Tuhan lah, tahun baru kemarin saya minta dibaptis. Jadi sekarang udah resmi ikut Tuhan Yesus. Ya begitu ceritanya. Keluarga udah ikut Pak? Kalau keluarga sudah, istri, anak sudah, saya ikut ke gereja. Keluarga belum, saudara-saudara juga belum. Ya doakan saja, semua nanti ikut ke gereja semua, ikut Tuhan Yesus. Ya banyak sih pengalaman ya dari bapak-bapak pendeta ini. Jadi ya banyak sih pengalamannya. Jadi saya itu senang dengarkan YouTube ini senang. Kalau Pak Bom ini dari awal sampai pagi kadang, sampai pagi tidak mati pokoknya HP-nya. Penggemar setia ini Pak Bom. Nah ini saya susah payah loh, mau masuk itu susah payah. Orang desa itu ya susah. Mau belajar itu nggak ada yang ngajari. Ya. Pakai nama apa Pak di dalam waktu di WA? Pakai nama apa? Ada kasih tahu nama kawan? Bisa disebutkan di sini. Nah, waktu itu pakai nama. Nanti kalau WA saja udah sebentar lewat WA bilangin dari Pak Sopo. Ini kalau ini nggak bisa ke WA ini, HP-nya ini kok. Ya nanti sebentar Pak. Ya. Ya. Oke Pak. Ya itu aja dulu. Kita gantian yang lain. Ya. Gantian teman-teman yang lain. Oke Pak Sopo ya. Suka ya. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, silakan yang mau bergabung, silakan Pak, siapa yang mau bertanya nih, Pak Raja Des, silakan. Oke, yang mau bergabung, silakan.
Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Salam. Jelas Pak Umum? Jelas. Ini Raja Desen dari Amerika ya? Bukan. Di Indonesia. Jelas Pak Umum? Jelas. Ini Raja Desen dari Amerika ya? Pak Abu, feedback loh Pak Abu. Begini, ini Pak Dhani ini kan PNS ya? Ya. Nah, kalau ini kan kalau tidak salah ya, ini kan PNS ini kan ada 6 poin yang tidak bisa dilakukan dalam hal di luar pekerjaannya. Yang pertama itu tidak bisa melakukan provokasi dan memprovokasi orang baik dalam hal bidang apapun. Nah, sebenarnya saya bingungnya ini Pak Dhani ini udah terlalu jauh dari apanya ya, dari kerjaannya gitu. Walaupun dia ditugaskan, ya kan bukan ditugaskan di MUI kalau saya rasa ya, karena MUI itu bukan PNS gitu loh. Tapi kalau di KUA, iya, itu bisa jadi karena itu kan pegawai Departemen Depak gitu loh. Tapi kalau di MUI dia bukan PNS itu gitu loh. Nah, kalaupun dia bilang tadi ditugaskan MUI, itu tidak ada dasarnya MUI menugaskan seorang PNS gitu loh. Nah, ini harus kita jeli melihatnya ini gitu loh. Nah, kalau dia pun melakukan hal-hal pelaporan dalam hal itu, kalau dia statementnya tadi yang saya dengar tadi di channelnya Ibu Dini, itu kan channelnya Ibu Dini kan. Nah, berarti kan Pak Dhani ini kalau tidak salah, saya pernah juga dengar di channel ini dia ngaku seorang PNS. Ya, nah ini tidak boleh melakukan instruksi dari ormas. MUI ini kan ormas gitu loh, organisasi masyarakat. Dia itu harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Departemen Agama, dalam hal ini Dirjen Agama Islam. Karena dia ini, kalau tidak salah pengakuan dia di salah satu channel, dia bertugas sebagai KUA. Berarti KUA ini ada yang PNS, ada yang honorer, gitu loh, tergantung gitu. Tapi kalau dia ini PNS, berarti dia tidak bisa melakukan hal yang dia katakan tadi, gitu loh. Saya ini disuruh MUI mata-mata. Berarti kan dia lebih yakin ke MUI-nya. Kalau memang dia jadi orang mata-mata, ya keluar dulu dia dari PNS-nya. Nah, ini udah menyalahi salah satu dari 6 poin ada ini yang tidak bisa dilakukan atau dilanggar oleh PNS gitu loh. Jadi kita harus, saya lupa ini poin-poin ini. Ada ini 6 poin ini gitu loh. Nah, kalau memang Pak Dhani ini kebetulan beliau nggak ada di sini. Kalau dia dengar ini silakan masuk Pak Dhani. Kalau memang Pak Dhani seorang PNS, apa statement Anda yang tadi di channel Umi Dini yang diputar tadi itu tidak bisa Anda lakukan karena Anda bukan seorang anggota MUI. Kalau MUI itu kan ormas, Anda seorang, karena PNS itu tidak bisa bergabung dengan ormas apapun sebelum dia pensiun atau keluar gitu loh. Nah, ini harus jangan sampai merusak tatanan struktur pemerintahan itu gitu loh. Kalau memang kita ditugaskan di KUA sebagai PNS, ya laksanakanlah perintah yang diinstruksikan oleh Departemen Agama, dalam hal ini Dirjen Agama Islam. Ya. Tapi kalau Anda sebagai masyarakat umum, ya boleh Anda bergabung dengan majelis ulama setempat Anda, seperti yang Anda bilang tadi. Tapi kalau sebagai PNS-nya, saya rasa tidak pantas gitu loh. Tidak pantas gitu loh. Itu yang dari saya, Pak Gombong. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, yang bergabung silakan lagi ya. Kalau baik, oke Pak Raja saya kasih turun ya. Oke, silakan, masih banyak antri di bawah. Terima kasih. Oke, selamat malam Pak Asianus Marangkir. Asianus silakan. Oke, yang bergabung silakan ya. Tadi sudah menggigit-gigit di channel ini, udah masuk keluar ini. Silakan yang mau bergabung silakan. Pak Asianus, selamat malam. Suaranya nggak ada. Tidak ada suaranya. Suaranya tidak ada.
Sudah full nih, Pak. Nggak ada suaranya. Tidak ada suaranya, Pak. Ya, kalau masuk silakan ya. Teman-teman dan seberang juga kalau masuk. Bro Rene. Kenapa? Nah, Pak Bom. Angkat screen saya, Pak Bom. Ya. Ini Bro Rene. Ya, bagus. Kapan? Besok pagi. Loh, tenang. Lagi saya siapin bahan-bahannya ini. Oke. Sabtu pagi. Nah, kan besok udah off. Ganting-ganting kok. Sampai lebaran. Ganting-ganting kok suara kayak begini. Oh, ya. Pak Bom suara bagus. Tapi Pak Bomnya gemuk. Ayo. Suara saya. Ayo yang mau bergabung silakan. Suara saya jelas. Oh, jelas. Yang mau bergabung silakan. Iya. Saya ini ganteng-ganteng serigala, Pak. Kalau jadi. Kenapa Kadrun ini tukang fitnah ya, Palidara ya? Mereka yang tukang lapor. Habis itu mereka bilang kita tukang lapor. Gobloknya kenapa ya? Kadrun memang padang pasir. Aduh, goblok. Jangan marah-marah, tenang marah, saja. bodohnya. Mereka yang memfitnah kita bilang kita yang fitnah. Gobloknya gimana tampun tuh. Dasar Kadrun ya. Aduh, orang gila kayak kita bicara sama orang gila ya. Saya tuh gak habis pikir, otak saya tuh sampai sakit loh, rambut saya sampai sudah jadi begini. Karena saya gak pikir orang gila yang bicara. Saya ketawa. Pokoknya Pak, kita nggak boleh ngejawab. Iya. Tuduhan mereka sama Inji kita nggak boleh jawab. Kalau kita jawab, kita dianggap penistaan mereka. Titik. Enggak itu, Pak Bom. Mereka itu terlalu lama di gua. Kalau melihat terang tuh nggak tahan. Jadi digelap melulu. Jadi otaknya udah digelap semua. Gelap gulita. Cuma yang dilihat jin-jin. Bertahunan begitu. Jadi dia ya udah hidup di ya ibaratnya orang gila itu nggak bisa gila lagi. Itu Pak Simorangkir itu suaranya tuh. Nggak tahu suaranya hidup kecil. Sudah oke Pak suara saya? Ya, sudah, silakan. Baik. Tapi untuk malam ini saya tidak banyak komentar. Hanya saya dengar saya dulu lah Pak Bom. Begitu saja komentar saya Pak Bom. Terima kasih. Oke, kalau dengar di bawah aja. Oke. Makasih. Baik. Oke, silakan yang ada bisa masuk, siapa yang mau masuk bergabung silakan. Ya, Kadrun apa masuk silakan. Para Kadrun masuk silakan. Timothy dulu, Pak Bambang. Timothy ya. Ya, Timothy sebelum yang lain, Kadrun yang mau protes silakan ya, yang tukang bilang Kristen lapor silakan naik. Saya mau dengar mulut Kadrun ini sama dengan bebek atau gurita. Saya mau lihat dulu. Silakan Pak Timothy. Ya, makasih Pak Bom dan Palidara teman-teman semua di room di live chat ya. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal buat kita semua. Terima kasih tadi Pak Sopo ya. Selamat ya Pak, Bapak telah meninggalkan ajaran sesat Pak. Ya tolong nih di live chat nih. Makasih Pak Sopo. Bapak meninggalkan yang bidadari itu. Itu tipu-tipu itu Pak. Dusta, penipu, pembual itu. Yang dada montok tadi tuh loh. Yang vagina rapat tuh. Sama ereksi 70 tahun itu. Tipu-tipu itu. Pendusta itu, penipu. Itu ajaran dari setan itu. Dari iblis. Ya. Untuk itulah channel ini ada. Untuk mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan. Pak Sopo, puji Tuhan. Harapan kami, istri dan anak-anak dan keluarga besar Bapak. Sampaikan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi saudaraku yang ada di live chat nih, yang di RT 6. Kalau Anda masih mempercayai bahwa di surga ada seks, ada bidadari, ada vagina rapat, ada otong 70 tahun, terus berdiri, terus ereksi terus, dan dada montok bertelekan di depan.
Itu tipu-tipu, dusta itu. Bagaimana Anda otongmu itu di tanah aja udah bau tanah, nyatu jadi tanah. Kok jadi berdiri terus? Tiang listrik itu. Iya. Bagaimana Anda membawa surga dari bumi bawa ke surga seks? Itu kan surga persundalan, pesugihan. Perjinahan, percabulan itu. Ya, jangan percaya itu. Teman-teman yang di live chat itu. Kalau ada agama tertentu mengajarkan begitu, tinggalkan agama itu. Orang Kristen tolong di live chat ini. Anak cucu kita. Ya anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita. Jangan sampai meninggalkan Kristus pindah ke sono. Jangan ya teman-teman. Ya, terima kasih Pak Bom Bom sudah mengangkat ini terus. Supaya orang semakin mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Makasih Pak Bom Bom dan teman-teman semua. Lanjut Pak. Silakan, Pak Rene. Ya, saya tunggu Pak Dani aja kalau masuk, Pak Bom. Nanti saya ajar. Pak Abu, silakan Pak Abu. Iya, tadi baru dari WAFM nonton si Pak Dani sama itu. Debat. Tafsir tuh nggak perlu diikuti loh, Pak. Palidara. Gitu. Jadi mengenai masalah surga itu penuh dengan bidadari berdada montok, berpinggul lebar dengan dongeng itu Pak Abu. Dongeng. Iya. Enggak ada. Nanti kalau Dani masuk ditanya. Ya saya ngatasi lagi. Tanya Pak Bom Bom. Karena dia saya hajar dia. Nggak boleh tafsir lagi. Al-Quran nggak boleh tafsir. Nggak boleh tafsir katanya. Tuh Pak Bom Bom share screen. Mereka kayak begini nih share screen Pak. Modelnya mereka gini. Namanya ular itu. Tuh. Nih nyerang duluan. Tawon diserang balik. Mengaku jadi korban. Oh. Kadrun ya. Iya, kadrun begini. Benar Pak, benar. Dia ganggu tawon, habis itu dia gigit, tawon dia jadi korban. Diserang sama tawon, dia lapor CNN, diserang sama tawon. Iklan. Lalu. Aku mau tanya nih, ada yang bisa bantu jawab nggak? Katanya wanita di surga, bidadari itu tembus pandang ya. Kulitnya putih kemerahan sehingga kelihatan tulangnya. Iya, betul. Kayak itu ubur-ubur. Kayak ubur-ubur. Bedanya sama ini ya, foto ronsen. Kalau kita di ronsen fotonya kayak gitu ya berarti ya. Kelihatan tulang-tulangnya. Ngeri kali lah itu. Ngeri kali nih. Oh ya, pengumuman nih, saya lagi pakai kaos Solata. Ya. 7 XL Pak Bobom, sama. Cukup, bisa ya? Bisa 7 XL. Jadi kalau ada yang bilang 8 XL tuh fitnah. Gitu. Palobo mungkin Palobo bilang 8 XL. Palobo lagi. Palobo, gitu. Sakit Palobo. Oke lah, kita lanjut aja. Lagi kurang enak badan Palobo. Oke. Pak Bom masih banyak itu t-shirtnya. Cetakannya berapa? Nanti di pabrik dulu masih nego, soalnya masih banyak macam rupa jadi. Ntar sisain saya XL aja, XL saya 2 ya. Nggak usah dikirim, ambil sendiri di Papua. Ya. Oke, silakan yang lain. Siapa yang belum bicara silakan. Bicara sudah. Gitu Pak Paulus sama Cak Lontong belum bicara Pak. Pak Paulus belum, Pak Paulus. Yo hilang. Shalom Pak Atta. Pemain gitaris ini, Jimi Hendrix.
Kok sepi? Ya, teman-teman, sekarang kan ulang tahunnya si Raja. Saya tadi jalan-jalan juga lihat bidadari. Kan musim panas, semua udah buka-buka semua. Wah. Sayang saya nggak ke pantai. Kalau ke pantai banyak sumur, susu dijemur. Kasar. Lagi panas-panasnya sekarang. 20 derajat udah kayak cacing semua keluar. Buka-buka semua. Apalagi yang mata biru. Rambut pirang. Baju kurang bahan. Ya bro ya. Wah rame. Semalam 24 jam buka. Kafe-kafe. Nggak ada waktu lagi ya. Iya. Haram. Itu haram, Pak. Haram. Itu haram untuk iklim, untuk kita halal aja, nggak disentuh kan. Cuma dilihat. Justru di daerah-daerah yang terbuka begitu, pemerkosaan sedikit. Yang tertutup, nah ini malah lebih banyak. Iya, jadi penasaran. Makanya Iya, ada penasaran lagunya apa si itu. isinya. Lagunya Uma Irama. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun aku perjuangkan. Ingat aja tuh lagu. Ingat dong. Rupanya Bung Rene bisa nyanyi juga. Kakak Nona berarti kalah Kakak Nona. Oh, enggak ya. Latihan. Kakak Nona kalah Kakak Nona. Tapi satunya teman-teman di sini kalah sama birnya kalah sama Jerman. Waktu saya ke Jerman tuh, birnya gede-gede, murah. Sini kecil-kecil. Gelasnya. Maunya banyak aja. Iya, itu cocok kalau Pak Bom ke sana. Kuat makan nggak daging yang gede, Pak Bom? Beef steaknya, Jerman punya. Oh, banyak itu. Besar, porsinya besar, Pak Bom. Orang Jerman. Iya, Pak Ren. Shalom semuanya teman-teman. Pak Ren, kalau saya pernah ke Europe, kalau di sana kan kalau kita minum bir, paling kecil kan juga udah 500 ml ya Pak Ren ya. Iya. Jarang yang 300 ml, yang misalnya bir can yang kita temukan di Asia ya. Rata-rata kan udah half liter ya semuanya ya. Iya, dan kalau murah di ya Pak Ren. Jakarta cuma 4%, Heineken 4%. Ya, kalau di sana 5%. ada yang sampai berapa? 11. Apa dari Belgium? 28%. Dan itu murah kan Pak Rin ya? Cuma paling berapa? 1 euro setengah, 180 euro ya Pak ya? Iya, lihat sekarang lagi Saya masih ingat ulang tahun. Ulang tahunnya Raja murah sekarang. Lagi murah-murahnya. Iya, waktu saya travel ke Eastern Europe itu, waduh, tiap hari minum bir Pak. Nggak mau minum air putih Pak. Karena birnya lebih murah daripada air putih. Padahal minum dari air keran juga sehat. Soalnya ke toiletnya udah mahal Pak Rin. Ke toilet kan mahal, harus bayar. Teman-teman, saya mau kasih lihat contoh baju ya. Ini baju bervariasi, harganya juga berbeda ya. Kalau mau pesan nanti kami diskusi dulu sama yang pengelola pakaian ini, baju ini yang ada membantu kita ya. Kita harus tanya dulu karena harganya beda-beda. Yang pertama, nanti ingat ya, tipe pertama itu begini Bu, bentuknya bajunya. Oke? Ini bukan tipe pertama. Tipe pertama itu begini. Ini tipe pertama. Ya, oke ya? Sudah lihat ya, ini tipe pertama, saudara-saudara, ini tipe pertama ya. Ini tipe pertama, tipe kedua, bentuknya begini. Ini depannya begini, ada gambar Pak Bom. Ingat ya di rumah teman-teman ya. Tipe kedua ada gambarnya Pak Bom, karikatur, kemudian belakangnya tulisnya begini. Ini tipe kedua. Dan tipe ketiga bentuknya begini. Belakangnya begini ya. Oke, ini tipe ketiga, tipe keempat begini. Nah, ini tipe keempat ya. Saudara lihat ya. Ini tipe keempat, ada white hot log. Ya, ada gambar salib, ada belakang Selatan 2. Tipe kelima ini.
Bumi hari gini percaya bumi datar, itu waras. Oke? Tipe 6 ya. Nanti 1, 2. Jadi saya ulang lagi ya. Ini tipe pertama ya. Ini tipe pertama. Ya, saudara-saudara, ini tipe pertama. Tipe kedua yang begini ya. Depannya ada gambar Pak Bom ya, kayak Pak Bom pakai. Tipe kedua. Terus tipe ketiga ya begini. Ini tipe ketiga ya. Ulang ya, ini tipe ketiga. Terus tipe keempat begini. Oke, ini tipe keempat. Ini tipe kelima. Tipe kelima ya. Tipe kelima. Ini keenam. Ini keenam. I love Jesus. Oke. Tipe keenam. Itu yang ketujuh begini. Nah, bumi itu bulat dul. Mantap. Ini ketujuh. Ini kedelapan. Tipe kedelapan. Oh, ini sama. Sama yang tadi ya. Ini sama dengan tipe kedelapan tadi. Ini bukan. Tipe kedelapan salah. Ini bukan tipe kedelapan ya. Nah, tipe ketujuh. Tipe ke-8 ini. Ini tipe ke-8. 8 macam saja ya. Dia terserah mau pilih yang mana. Ini tipe ke-8. Oke, ini tipe ke-8 ya. Ingat, saya ulang lagi. Tipe pertama begini. Ini 1. Oke. Tipe kedua ada gambar Pak gini, Laskar Kristus belakang. Ada gambar Pak Bom depan. Kedua. Terus yang ketiga ini. Ya. Ketiga, 4. Oke. 5, 6, 7. Oke, ada 7 macam ya. Nah, sekarang kalau teman-teman mau, nanti jangan di WA dulu. Nanti kita negosiasi dulu harganya. Karena dia semakin banyak warna, semakin mahal sedikit ya. Ada berbeda. Nanti pesannya, nanti WA ke Pak Bom, kesan bajunya warnanya. Ya, nanti warnanya juga saya tanya sama yang punya. Saya tanya warnanya, warna apa saja nanti saya umumkan. Ya, warnanya, kemudian ukurannya apa. Nah, nanti kalau minat, pesannya berapa, nanti saya jawab. Oke, silakan transfer. Nanti tinggal tunggu, nanti langsung alamatnya langsung kita kirim ya. Tidak lama, cetaknya tidak lama. Oke, terima kasih banyak informasi. Itu bajunya ya. Oke, saya ulang lagi ya. Ini tipe pertama, kalau Anda suka ya. Enggak, tipe pertama ini. Ya, ini pertama ya. Pertama, tipe kedua yang ada gambar Pak Bom ya. Ini wajahnya. Kedua. Ketiga yang ini. Ini ketiga ya. Ada belakang, ada beberapa sisinya. 3, ini 4. 4, ke-5. Ke-6. Ini ke-6. Ke-7. Ke-8. Jadi terserah warnanya ya. Ada 8 tipe. Ya, ingat ya ada 8 tipe. Terserah nanti. Tapi tunggu. Kami belum pesan. Kami tanyakan di pabrik dulu. Supaya harganya lebih murah. Dan ingat ini kain katun asli. Bagus sekali kainnya. Bisa pakai tidur. Kalau siang dia hangat, malam dingin. Enak sekali bajunya. Enak dipakai. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut. Terbalik, Pak. Siang dingin, malam hangat. Iya, maksudnya itu. Tadi Bapak ngomongnya terbalik. Tahu saya. Saya kan ketahuan kan kalau bukan saya pedagang. Saya kan batuan, bukan pedagang. Shalom. Kalau orang pedagang pintar bicara, kita kan bukan pedagang. Aneh-aneh aja lu. Oh iya. Shalom Pak Paulus. Shalom Pak. Shalom Pak Bom. Salam semuanya. Saya request pesan 2 itu Pak Bom. Ya, nanti kita tanya harga dulu. Kayaknya harganya kan beda-beda, Pak. Masalah harga kalau saya ada duit nggak apa-apa, Pak. Kalau duitnya kurang nanti. 2 Pak, yang bumi datar, bumi datar dul, bumi tidak datar dul itu, sama yang gambar channel itu Pak Bom. Ada channelnya Pak Lidara Pak Bom itu, satu-satu yang bagus ya Pak. Nanti Pak Bom itu. Nanti tunggu ya, nanti mungkin itu besok apa aja Pak Bom ya. Nah itu dia, nanti sebentar semua saya tanya dulu ya warnanya apa saja. Nanti teman-teman pesan Iya, langsung. masalahnya kan Nanti WA-nya ke Pak Bom, nanti Pak Bom kirim nomor rekeningnya, kirim ke siapa, kemudian nanti tinggal menunggu ya. Tunggu ya, saya tanya yang punya dulu ya. Iya, masalahnya jangan pesan. Masalahnya kan Pak Bom kalau kita pengen pesan berapa biji kan warna hitam satu, mungkin warna putih satu atau warna itu. Jadi apa namanya ini dibikin warna ada berapa warna, hitam, putih, merah, kuning atau itu mungkin kasih standar 3 warna, 4 warna gitu. Jadi kita tinggal itu nanti kita tinggal nunjuk pengen yang gambar ini, gambar itu ntar. Anak Batak minta bajunya di Palobo, sudah ada di Palobo itu. Nah, nanti saya suruh Pak Abang Lobo lagi kurang enak badan, dia lagi kurang enak badan.
Nanti tapi kasih. Oke, jadi nanti saya klik warnanya, tanya warnanya dulu ya. Soalnya ada perempuan yang suka warna merah, pink, putih, ya, hijau, biru, Ya, hitam. betul Pak Kalau saya Bom, suka itu warna dia. hitam sih. Saya, Nah, ya. saya kan juga pengen beliin untuk istri saya Pak Bom. Iya. Nah, kayaknya saya udah pakai enak sekali kan ya. Baju ini. Saya lewat Palidara aja Pak, saya lewat Palidara aja. Karena ingat ya, teman-teman, baju kaosnya bagus ya, dia panjang, kaki agak panjang. Jadi kita sampai ukuran apa ya? Bukan di pinggang, sampai di bokong lah, hampir sampai di bokong. Bajunya agak panjang, bagus sekali. Pokoknya enak dipakai. Bajunya pokoknya mantap, mantap, mantap. Kayaknya bagus. Pak Bom ini lengan pendek semua atau ada lengan panjang Pak Bom? Lengan pendek lah, masa lengan panjang. Oh, lengan pendek. Nanti kalau mau panjang lengan panjangan nanti saya tanya lagi dulu. Tambahan informasi, itu cetakannya sablon karet ya. Jadi Ya. dicuci juga masih cukup kuat itu. Nah, informasi sablonnya sablon karet ya. Bagus sekali sablonnya, nggak seperti yang orang tempel-tempel. Ini asli loh. Kuat, mantap, biar cuci juga nggak apa-apa. Kalau Anda mau kuat ya mungkin kalau kasih setrika baru rusak. Ya, kalau setrika dia, tapi kalau semenjak masih cuci nggak rusak. Nggak apa-apa. Sablon karet itu cetaknya pakai setrika, Pak. Di setrika itu. Iya, kalau pakai setrika ya memang rusak. Pak Bom ada usulan Pak Bom. Kita misalnya lewat siapa? Seumpama nih yang paling dekat di dekat kita, umpama Pak Lidara, umpama ada di sini, jadi umpama yang dekat, umpama di Pulau Jawa, Udah nanti Pak pesan Lidara di di saya, Pulau Jawa. pesan di saya saja. Nanti pesan di studio saja. Oke. Nanti langsung. Oke, berarti nanti. Pabriknya kan di Jawa. Rahasia deh. Oh iya. Oke Pak Bom Di kalau Jawa, gitu. jadi dekat. Ya, Nanti sip. Bapak terima satu hari Iya. aja. Oke. Jangan langsung ongkos kirimnya langsung ditanggung ini ya, langsung ditanggung. Pak Paulus, Ongkos kirim jangan salah pesan ya. Terlalu jauh ya. Nanti Mas kirimnya minta warna. Siap, Pak. Pak Bambom, bukan tulisan Arab ya Pak Bambom ya, ditanggung tidak luntur atau jangan luntur tidak ditanggung Pak Bambom. Namanya pakaian, Pak. Karena masa Luntur waktunya tidak pasti ditanggung. luntur. Kalau bahasa Arabnya kan beda kan, teman-teman bacanya kan dari kiri ke kanan. Kalau kita Kanan tulisnya kiri. kan ditanggung Kanan ke tidak luntur. Iya, betul. Kalau bahasa Arabnya luntur tidak ditanggung. Iya, Pak. Karena bacanya dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Informasi, udah. Hari ini Pak Bobom belum siap ya. Nanti saya siapkan buku dulu, manajemen dulu. Jangan WA sekarang ya. Kalau WA mulai besok aja. Ya, malam hari ini saya pusing nanti. Warnanya bebas, terserah warnanya ada semua. Langsung nanti silakan yang mau pesan, ingat paling bagus jangan pesan satu. Pesan lebih lah, jangan satu. Soalnya kirimnya nanti kan setengah mati kan. Gak enak lah ya. Kalau Mahal ada sendiri ya. ya. Kalau saya saja pakai 2, masa ada pakai 1 kan ini aja. Betul. Nanti, Minimum satu lusin ya Pak Bambom. Nanti kalau yang mau satu lusin. pesan, minta maaf ya. Oh, Marisa ada ya. Pak Bom, kan kirim kaos nih, kalau bisa jangan pakai alamat Bapak. Takutnya ada katurnya beli dan kirim alamat Bapak. Oh, enggak lah. Pak siapa tadi yang pernah ke Europe itu? Siapa? Lontong. Oh, Pak Lontong. Iya Pak Rin, kenapa Pak Rin? WA-nya tolong dikasih atau minta Pak Bom ya. Kalau enggak saya kasih ya di live chat nomor saya. Nanti yang mau bajunya mulai besok ya, besok baru ya Pak Bom ya. Jangan malam hari ini saya masih siap-siap khotbah ini, masih mau jawab pertanyaan. Nanti besok aja ya.
Nanti mulai besok saya beli buku dulu, daftar UPT. Buku ya, saya tulis siapa dari siapa ya. Nah, nanti saya akan jawab WA-nya, ya nomor ini, teleponnya saya catat dulu. Saya harus dibantu sama anak saya kan otaknya kan nggak pintar-pintar amat. Kalau yang lain saya nggak tahu, hitungan saya nggak tahu. Tapi kalau firman Tuhan ya mari, yang kadrun-kadrun mau dicoba mari ya. Tapi kalau yang hitungan begitu, masalah manajemen, aduh, serahkan sama anak muda saja. Ya, nanti Pak ya. Pak Bom, syarat untuk jadi agen tunggal macam Ada yang mana mau nih Pak beli, Bom? ada yang mau beli satu lusin. Oh mantap, ayo, bantu salat tambahin gua ya, oke, pakai. Pak Bom, Mari. Pak Bom, syarat jadi distributor tunggal macam mana Pak Bom? Nggak tahu saya. Agen Itu tunggal Pak Bom. distributor tunggal itu gimana? Itu Pak Bom distributor tunggalnya. Iya, maksudnya di negara di luar Indonesia. Kalau di luar Indonesia kan ada pemegang agen tunggal gitu Pak Bom. Syaratnya apa? Nggak tahu. Ini streamnya saja yang bikin, bukan saya. Cuma aja saya nggak tahu masuk. Saya nggak tahu lah cara-cara gitu dunia lah. Bajunya bagus-bagus toh. Sablonnya sablon Iya, kain, bahannya kan? bagus Pak, bahannya bagus banget itu. Enak pakainya. Enggak Pak Bom, ini kan kita belum tahu standar harga berapa. Coba dong kira-kira gitu Pak Bom supaya kita ada patokan. Ini ya, Dan kalau kita bajunya tahu kira-kira kan, kainnya, sebentar saya tanya dulu, sebentar saya tanya. Ya. Oh iya, betul. Aduh. iya maksudnya kalau Bapak ada harga kira-kira, nah, di situ kita baru bisa tahu. Oh saya mau pesan 3, 4 karena Saya telepon dulu. Oke, saya telepon dulu. Oke. Boleh. Minimum beli 1 lusin, gratisnya setengah lusin. Iya. Bangkrut. Jalontong. Iya Pak Rin. Iya Pak Rin. Iya, WA-nya ntar saya minta ke Pak Bom ya. Kalau bisa Pak Timothy juga. Kalau boleh ya. Saya sih aman-aman Pak, semuanya jangan takut. Saya di negeri kincir angin. Iya, nanti kalau ke sana cari Pak Rin ya. Sebenarnya saya mau ke sana Pak Rin sebelum kena ini tahun lalu mau ke Belanda. Tapi gara-gara udah pesan tiket semuanya, gara-gara itu cancel bulan 4 kan, waktu 2020 itu. Iya. Jadi gara-gara itu jadi cancel. Cak Lontong. Kalau saya yang ngundang tuh pasti berangkat. Mantap. Kan Pak harus Rene, ada Pak surat Rene. undangan. Ya. Pak Rene. Iya. Pak Rene mau nanya nih, Pak Rene kan di Belanda. Iya. Bisa sambil tolong dong cariin keluarga istri saya ini keturunan Belanda Pak Rene, tapi namanya keluarganya di sono udah nggak tahu, cuma tahu nama keluarganya aja. Iya, coba tanya di KBRI dulu namanya, nama alamatnya. Nanti saya cari. Oh, nggak tahu kalau gitu, nggak tahu kalau begitu, cuma kan nama keluarga aja gitu. Nama Iya, tapi maksudnya nama Famnya siapa? Van der Heide. Van der Heide. Iya. Ya nggak tahu kalau nama itu Pak, udah nggak tahu bapaknya udah meninggal, tinggal anak-anaknya. Iya, tapi semua itu tercantum seumur hidup di mana-mana ada. Maksudnya di Den Haag itu pusatnya. Iya, pusatnya. Oh, ada ya gitu ya. Oh. Ada, saya kalau nama Stambum saya 1740 aja ada. Dari Pechler. Kalau nama bapaknya saya tahu, nama lengkap bapaknya saya tahu. Coba ya kamu itulah, informasi. Van der Heide. Iya, informasi dulu di KBRI Indonesia. Kalau enggak saya juga KBRI yang di Belanda. Pasti ketemu, pasti. Oh gitu ya. KBRI di Indonesia ya. Iya. Ada data-data. Minta maaf ya, saya baru dapat informasi bajunya murah. Bajunya nggak sampai 150.000. Paling mahal 150.000 ya. Nah, cuma masuknya begini. Takutnya begini ya. Kalau ini bahannya kan di Jawa. Dari Jawa kemarin kirim ke Papua. Pak Bom dikirim ada bajunya nggak banyak. Cuma berapa baju ya untuk Pak Bom 2 dengan anaknya Pak Bom dengan istri.
Jadi Pak Bom kemarin ongkos kirim karena di Papua Barat, dari Jawa ke Papua ongkos ongkirnya 400.000. Ayo, lebih mahal mana? Ongkos kirim toh? Nah, sekarang saya tanya teman-teman yang mau pesan. Kalau dari Jawa ke Jawa nggak mahal. Cuma yang mahalnya kalau dari Jawa ke Kalimantan, Jawa ke NTT, Jawa ke Sumatera, Jawa ke Sulawesi, Jawa ke Ambon, Jawa ke Papua. Paling mahal Papua 400.000. Jadi minta maaf, kalau mau pesan nanti langsung mulai sekarang ya. Boleh pesan, tapi langsung kasih ukuran, alamat, terus tanya. Nanti Pak Bom tanya mau pesan nggak bisa bayar di tempat. Jadi nanti kirim langsung, nanti saya jawab. Terus pesanannya kalau terserah bayarnya ongkos kirimnya yang mahal ya. Kalau di Jawa mungkin murah ya. Karena jelas barang ini dari Jawa Tengah, kita pesan di Jawa Tengah. Kemudian kayaknya bagus karena kita bikin kualitasnya biar bajunya tahan ya. Jadi biar dicuci juga nggak rusak karena bahannya bahan karet ya. Ini nggak bisa rusak, susah untuk rusak. Kecuali kalau teman-teman nyucinya pakai setrika kasih rusak. Kalau cuci-cuci biasa nggak bakalan rusak karena ini kain mutunya kualitas bagus. Kainnya bagus, bahan sablonnya juga bagus, jadi mahal bajunya. Terus ongkos kirimnya nih yang mahal. Terserah ya. Jadi kalau mau pesan kayak macam saya di Papua di Jayapura, ya itu ongkosnya 400.000 sama dengan Manokwari ya, 400.000. Tapi kalau pesan satu lugi, lebih mahal daripada baju kan? Nah, ongkos kirimnya mahal ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian. Silakan kita diskusi. Pak Bom jangan pakai ini Pak, jangan stoknya di Papua jadi mahal Pak. Pakai dropship aja Pak. Jadi ada orang yang di Jawa Tengah. Siapa yang Jawa Tengah itu sebagai poolingnya Pak. Jadi dropship ordernya semua lewat Jawa Tengah. Jadi kan nggak usah lewat Papua lagi. Pertama, Papua udah gitu jauh. Nanti ngirimnya kemana lagi kan bolak-balik. Jadi Jawa Tengah di mana sumbernya itu dari itu dropship aja Pom. Jadi murah. Nanti calontong nih nggak ngerti berarti. Dikirimnya dari Jawa gimana sih? Dari Jawa, saya yang di Papua, dari Jawa ke Papua 400.000. Bukan dari Jawa ke saya ke sana. Gimana? Oke. Aduh, jadi Jawa Tengah ya, dari. Iya, jadi nanti pesannya ke saya. Nanti saya kirim duit Anda ke sana. Bukan barangnya, duitnya. Dengan ongkos kirimnya nanti di sana yang kirim ke rumah Anda. Cuma umumkan kalau di daerah Papua, Papua Bom biayanya mahal. Satu kali pengiriman 400.000. Sedangkan bajunya ongkos kirimnya lebih mahal daripada bajunya. Iya. Sama dari Belanda, beli coklatnya nggak seberapa. Sampainya di sini bikin nyeri dari Belanda. Kok Pak Rene? Betul nggak Pak Rene? Jadi kalau mau pesan kelompok lah, pesan berkelompok. Kalau di Manokwari berapa orang, di Jayapura berapa orang. Ya, terus di Kalimantan, tunggu teman-teman. Jadi pesan satu lusin gitulah untung. Tuh. Bisa jual lagi kan gimana kan. Bajunya bagus pokoknya ya, tahan. Oke, silakan. Pak Paulus masih ada yang disampaikan, silakan. Tumben ya malam ini hari ini sepi. Pak Bom itu tadi yang harga paling mahal 150 di luar ongkir Pak Bom ya. Iya. Itu 150 enggak. Kalau kami dari siaran Solata BM2, jujur kami cuma dapat 20.000 untuk pelayanan ya. Minta maaf ya untuk pelayanan kami cuma 20.000. Nah, jadi itu sudah dengan ongkos-ongkos ini. Nanti kan ada beberapa ya. Terus ada teman-teman karena baju ini kan mahal. Ada yang murah ya. Nanti kita kasih harga. Nanti kan bisa chatting di WA ya. Oke. Oke Pak Bom, kalau begitu kalau harga paling mahal 150 bisa pesan 4 lah. Bukan paling mahal, paling murah itu. Berarti pasien mampu. Kalau bahannya bagus, Pak Bom, kalau bahannya bagus, kita size-nya M belinya M ya Pak Bom, atau L belinya L. Kalau bahannya nggak bagus, size-nya M kita belinya S. Tapi dicucu kan jadi L. Nggak tahu ya. Buktinya saya punya, biasanya kita pakai 8XL, tapi 7XL sudah mantap. Biasanya orang yang pakai ukuran XL, 2 kali XL, 1 kali XL, kerja penggugat. Penggugat kan biasanya pakai 2 kali XL kan? Iya. Penggugat. Terus sekarang sudah dipakai berapa itu S? Tadi itu ukuran XL aja itu, XL. XL doang itu. Cuma XL 2 cukup.
XL aja Pak, itu cuma XL doang, muat. Muat toh? Lebih malah. Nah, berarti bajunya Lebih. baju asli tuh. Ukuran luar negeri ya berarti ya. Iya. Jadi kalau Iya. XL 2 kali, XL aja bisa masuk. Saya saja ukurannya 8XL. Tapi bisa pakai 7XL bisa masuk. Saya kerdil Pak kalau hitungan orang luar negeri. Nah, iyalah. Pak Bom, nanti untuk Malaysia, Pak Bom tunjuk Anas. Kajian Anas bisa jadi distributor untuk Malaysia, Pak. Tinggal suruh Anas store di depan dulu, nanti minimum pesanan 1 kontainer. Wah, ini sudah pesanan banyak ya dari Toraja lah. Wih, banyak ya. Dari Taiwan juga ada Pak Bobo pesanan untuk dari anak ibu. Pak Bobo untuk anak-anak bisa nggak kalau kita pesan untuk anak-anak umur Ada, boleh, 7 boleh. tahun, 6 tahun? Lengkap. Boleh ya? Nanti saya suruh. Boleh. Oh, baguslah. Nanti saya konfirmasi ke WA Pak Bom aja ya, Pak Bom. Ya, nanti mau informasi ke WA Studio saja ya. Ini nomor studio pesannya ya. Oke. Ini saya kasih nomor WA. Nanti tipe berapa ya. Bentar ya, saya kasih. Ini nomornya. Oke, sudah ya. Aduh, kayak jualan aja nih. Tuh, aneh aja. Ya udah lanjut kita Pak diskusi. Bom, ini kan misinya bantu pelayanan Pak Bom. Pak Bom jangan ngomong jualan. Tapi aduh. Sampai tadi saya udah salah bicara, malam jadi siang jadi panas, malam jadi dingin, terbulak balik. Oke, selamat malam. Ada yang bergabung? Silakan Pak Paulus Heriwila, silakan disampaikan. Siap, itu aja Pak Bom. Masalah baju tadi aja 24 lah saya Pak Bom 4. Nanti saya WA deh. Nanti WA saja dari Pak Paulus. Siap, nanti alamatnya ke Palidara aja, nanti tinggal ke Palidara aja saya, gampang. Kirim ke Palidara. Ya Palidara, izin ya Palidara. Biar gampang alamat. Kalau nggak tidur lagi ngerayap sebelah itu ke Sopiatul, lagi hantam dengan Dani. Oke Pak, masih banyak ya. Lanjut Pak. Ya, makasih Pak. Oke. يومنا وشبغلان